Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada pada sore hari ini, baik yang ada di rumah, di kantor, di perjalanan dan di tempat-tempat lain. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya kita boleh melakukan segala aktivitas kita dan boleh kita menyaksikan acara kami pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali berjumpa bersama dengan kami di acara talk show di GBI Ampelona di Ruko Niaga Cibodas Blok B nomor 19. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita memulai acara, kami mempersembahkan satu lagu untuk kita semua dan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Selamat menyaksikan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin Bapak Ibu, kita percaya bahwa hidup kita adalah untuk melayani Tuhan. Selagi ada nafas, selagi ada Tuhan, kita tetap melayani Dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada acara talk show kita hari ini kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini kita akan membahas tentang foundation, ya, keselamatan dan liturgi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di acara kali ini Bapak Ibu boleh mau komentar, boleh bertanya, dan boleh juga menghubungi kami di nomor 0823 6845 0196. Apabila Bapak Ibu mau bertanya tentang tema, tentang pembahasan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu boleh bertanya, kami siap menjawab. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai acara kita, saya memperkenalkan pembicara kita, narasumber kita pada sore hari ini yang luar biasa, hamba Tuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun di dalam dunia pelayanan bahkan penggembalaan. Beliau bukan pendeta yang baru lahir kemarin sore, ya. Beliau sudah lama sekali punya visi, punya semangat, antusias dalam dunia pelayanan. Dan beliau juga sangat-sangat antusias, ya, dalam menjaga jiwa-jiwa.
Ini dia Bapak Pendeta Angli Dharma SEMTH. Selamat sore Pak Pendeta. Oke. Selamat sore Pak Pendeta. Ya, shalom, selamat sore juga. Apa kabar? Mantap, luar biasa. Saya melihat wajah Pak Pendeta hari ini bersinar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai acara talkshow ini punya moto, yaitu SMP. Apa itu SMP? Ya, santai menyenangkan pasti. Oke, sekali lagi SMP, santai menyenangkan pasti. Jadi acara kita ini acara santai, tapi punya nilai-nilai, punya hal-hal yang baru yang kita ambil untuk apa? Membangun iman kita, membangun rohani kita, dan membangun ibadah kita. Baik saudara dikasih Tuhan, tidak perlu panjang lebar lagi, kita akan memulai pembahasan kita pada sore hari ini. Yaitu saya persilakan kepada Pak Pendeta, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu. Iya, lagi beberapa hari yang lalu kita ingat kita pernah berbicara tentang gereja. Oke. Ya. Dalam situasi sekarang dengan situasi yang sempat menggoncangkan seperti ini, memang banyak juga yang bertanya kepada saya, kita kembali lagi, apa sih esensi gereja? Ya. Sebab banyak yang berpikir, oh dengan kondisi seperti ini tuh gereja seperti seolah-olah sudah hilang. Ya. Biasanya kita hari Minggu kita berkumpul, kita beribadah bersama, kita mengadakan komunitas-komunitas sel bersama, doa bersama, dalam suatu perkumpulan-perkumpulan kegiatan bersama. Tiba-tiba ini semuanya hilang, dan kita seperti kehilangan dari gereja itu sendiri. Nah, karena itu kita kembali merefleksi diri kita mengingat apa sih sesungguhnya gereja itu kembali ya. Nah, kemarin kita udah bahas bahwa gereja itu pada dasarnya adalah orang-orang percaya yang dipanggil, kita katakan dari exkaleo. Orang-orang yang dipanggil hidupnya untuk mewakili orang-orang lain. Jadi gereja ini adalah sesuatu yang Tuhan Yesus Kristus dirikan untuk menjadi perwakilan daripada orang-orang yang harus Tuhan akan berkati. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita Pak Pendeta, kita akan mereview kembali pembahasan kita dari kemarin-kemarin. Ada pertanyaan bilang begini, sekarang kan gereja tidak ibadah berkumpul bersama-sama di tempat, mereka sekarang ibadah di rumah-rumah. Nah sekarang pertanyaannya adalah, yang mewakili atau yang memimpi ibadah di rumah-rumah adalah orang tua, baik itu ayah dan ibu. Nah sekarang pertanyaan, sejauh mana sih peran atau tanggung jawab seorang ayah terhadap ibadah di dalam keluarga atau membangun ibadah di dalam keluarga? Iya. Sesuai dengan panggilan kita orang Kristen, bahwa kita dipanggil dari hidup kita yang gelap, kita masuk dalam terang, dan ini adalah suatu panggilan bagi setiap orang bahwa dia harus mewakili, dia menjadi perwakilan daripada Kristus di dalam rumah mereka itu masing-masing. Kalau memang dia seorang bapak dalam suatu rumah tangga, ada istri sebagai ibu dan anak-anak, maka tanggung jawab sebagai imam di dalam rumah tangga itu adalah bapak ini sendiri. Ya, nah dia artinya dia mengambil peran, dia mengambil tanggung jawab sebagai imam di keluarga. Nah, apakah layak seorang yang dipanggil, orang yang biasa, kita nggak punya pendidikan, pengetahuan teologi apa, kok kita menjadi imam? Iya betul. Nah itu sangat layak sekali, karena memang kita tahu bahwa dengan Kristus mati di kayu salib menebus dosa kita, kita ini adalah orang-orang yang percaya, kita ini semua adalah imamat yang rajani. Amin. Nah itu kan di keluarga Pak Pendeta, tapi kalau bagaimana dengan misalnya anak-anak kos, anak-anak yang di perantauan, siapa yang memimpin mereka dalam ibadah di rumah atau di kos mereka? Iya, nah biasanya kalau dalam suatu komunitas anak-anak kos, kita sepantaran seperti ini, ya kita selevel semua apa, siapapun juga bisa, yang penting dia mengambil peran, dia mengambil tanggung jawab lebih untuk dia bisa mengayomi saudara-saudaranya yang lain. Berarti dia menjadi leader, karena seorang leader, seorang pemimpin, dia itu akan bangkit untuk melindungi
saudara-saudaranya yang lain. Nah, siapapun juga di antara komunitas mereka, kalau memang mereka berani mengambil peran yang lebih, bertanggung jawab lebih, mereka layak menjadi pemimpin. Oke, nah di dalam rumah tangga, seorang pemimpin apakah ada syarat atau ada kriteria bagi kepala keluarga atau bagi orang yang lebih tertinggi di keluarga untuk menjadi seorang pemimpin, atau tidak ada, Pak Pendeta? Ya, biasanya kalau dalam keluarga itu kita masih ada hierarki. Oke. Ya, hierarki itu apa ya, seperti bapak, ibu, anak, paman, atau ada kakek, ada nenek, itu masih ada hierarki keluarga namanya. Alangkah baiknya dalam suatu kepemimpinan keluarga, hierarki seorang pemimpin ini ya dipegang oleh otoritas hierarki tertinggi. Tetapi pada saat kalau dia bukan keluarga, dia equal, kita semua sama, teman, suatu komunitas bersama. Seorang pemimpin itu adalah orang yang berani mengambil beban lebih daripada yang lain. Jadi berani memikul tanggung jawab dan bertanggung jawab lebih daripada yang lain. Nah, itu sebetulnya kepemimpinan itu timbul dari hal-hal demikian yang utama. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan live kami ini, sebagai orang tua di rumah, baik ayah maupun ibu, kita punya tanggung jawab besar ya. Tuhan panggil kita untuk menjadi pemimpin yang membangun ibadah di rumah kita, membangun keagamaan kita di rumah. Oke, Bapak Pendeta, hari ini kita akan membahas tentang sesi pertama, foundation atau fondasi gereja. Nah, bagaimana menurut Pak Pendeta terhadap fondasi ini? Iya. Minggu lalu kita bahas bahwa gereja yang sehat, gereja itu dia yang pertama dia harus ada foundation. Amin. Ya, gereja yang sehat itu dia punya foundation. Yang kedua, gereja yang sehat itu dia harus punya fokus. Ya, yang ketiga, gereja yang sehat itu dia harus punya apa yang disebut namanya function. Ya, fungsinya dia. Gereja yang sehat, gereja itu juga dia punya form, punya bentuk. Nah, jadi mungkin hari ini kita akan bicara tentang foundation daripada gereja, dasar dari suatu gereja. Begitu ya? Silakan Pak Pendeta. Di dalam firman Tuhan, mari kita lihat bersama-sama. Di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 26, 27, 28 mengatakan demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ya, nah, ini yang menjadi foundation daripada gereja, yaitu dikatakan apa? Yang pertama, mari kita lihat apa artinya menjadi Kristen. Ya, kebanyakan orang menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah tahu mengapa mereka hidup tahun demi tahun, tanpa tahu mengapa mereka hidup atau apa tujuan Tuhan untuk hidup mereka. Pertanyaan paling mendasar yang bisa diajukan seseorang adalah apa arti hidup? Ya, nah, semua orang mau berbahagia. Mereka melakukan banyak cara sekali untuk mencapai kebahagiaan ini. Ya, beberapa orang mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta. Ya, dia mengatakan, oh kalau hartanya banyak dia akan bahagia. Beberapa orang mencari kebahagiaan dengan bersenang-senang. Ya. Beberapa mencari kebahagiaan dengan menambah gengsi, kekuasaan. Ya. Juga anak-anak muda berpikir, oh bahagia itu kalau punya pasangan hidup yang bisa mengasihi, mencintai. Ini idolanya yang sungguh dia kasihi. Ya. Beberapa orang juga banyak berpikir, oh bahagia itu kalau karirnya tercapai, hal-halnya semua itu adalah menjadi patokan bagi banyak orang untuk mencari kebahagiaan itu. Nah, pertanyaannya kita bicara tentang kebahagiaan, Pak Pendeta. Nah, apakah menjadi seorang Kristen atau menjadi pengikut Kristus adalah orang yang disebut bahagia, ikut di dalamnya, atau bagaimana? Ya,
Nah, karena itu mari kita lihat sebetulnya apa sih kebahagiaan itu menurut dalam kacamata kekristenan. Oke. Ya. Nah, tetapi kebahagiaan yang sejati itu kalau datang ya ketika kita mengerti, yang pertama kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati itu. Sebab kalau kita berbicara tentang harta, apapun juga, karir, kesuksesan, itu sesungguhnya semua nggak pernah bisa memberikan kebahagiaan bagi kita. Oke. Ya, nah, kalau kita mau merenungkan lebih dalam lagi di sini, coba kita lihat Mazmur pasal 1. Oke. Ya, Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pecemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Amin. Dalam Mazmur pasal 1 dari ayat 1 sampai 3 itu ada suatu kata-kata yang indah sekali. Ada dua kata yang indah yang dicari semua orang. Yaitu kata pertama berbahagialah, dan kata yang terakhir apa saja yang dibuatnya berhasil. Oke. Ya, nah, ada dua kata yang menarik dalam Mazmur itu, yaitu kebahagiaan dan keberhasilan. Kebahagiaan dan keberhasilan. Dunia mengajarkan kita kalau kita bisa berhasil maka kita bahagia. Amin. Ya, nah itu ajaran dunia. Tetapi dalam Mazmur ini kalau kita cerna lebih dalam, ternyata terbalik. Oke. Ya, Mazmur mengajarkan apa? Kejarlah kebahagiaan dulu. Maka dikatakan ketika orang-orang yang berbahagia inilah dikatakan mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Oke. Yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Oke. Orang-orang yang berbahagia inilah yang mengerjakan segala sesuatu akan berhasil. Nah, karena itu di dalam kebenaran inilah mari kita lihat sebetulnya bukan keberhasilan yang harus kita cari, tapi kebahagiaan ini. Kebahagiaan. Oke, tapi menarik pembahasan kita ini Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta bilang bahwa orang yang berbahagia itu bukan karena banyak harta, bukan karena ada jabatan, ada kedudukan, ada mobil mewah, ada rumah mewah dan lain sebagainya. Lalu apa sih tolak ukur seseorang dikatakan bahagia dalam hidupnya? Ya, nah bahagia kalau kita melihat pada Mazmur itu dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, bahkan yang seperti itu. Tetapi mari kita lihat lebih dalam lagi apa makna di balik itu semua gitu ya. Nah, supaya kita mencapai kebahagiaan yang sejati ini. Di dalam kita mencapai kebahagiaan yang sejati ini, yang pertama yang harus kita pahami adalah mengapa saya ada di sini. Tujuan hidup ini apa? Ya, nah itu yang harus kita pahami. Kalau kita tidak mengerti tujuan hidup kita nggak mengerti kemana kita harus berjalan, kita harus duduk atau kita harus berdiri di mana, maka kita tidak akan bisa menemukan kebahagiaan yang sejati ini. Ya, nah kita harus memahami yang pertama. Ya, tujuan hidup ini ya dikatakan kalau kita harus memahami, yang pahami kita pertama adalah Allah menciptakan kita, ada suatu misi, ada suatu tugas, yaitu Allah menciptakan kita itu karena Allah mencintai kita. Amin. Ya, nah kita lihat di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga, coba bisa kita lihat Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, jadi kebenaran yang harus kita pahami, Allah menciptakan kita, Allah menciptakan saya, Allah menciptakan
Natalis. Oke. Dengan suatu tujuan untuk mencintai kita. Amin. Kita harus memahami ini dulu. Ya, jadi jangan kita mempunyai pikiran yang sempit bahwa hidup saudara tidak dicintai oleh Tuhan. Amin. Allah menciptakan kita itu bukan dengan asal-asalan. Iya. Bukan karena kejadian alam, nggak seolah-olah tanpa dirancang. Tidak. Oke. Tapi justru kita diciptakan Allah itu penuh dengan rancangan-rancangan Dia yang mulia. Ya. Dengan satu tujuan, Dia mencintai kita. Oke. Ya, nah, saya selalu mengatakan ini berulang-ulang kepada orang. Ini adalah suatu kabar baik. Oke. Ini adalah Injil. Amin. Berita baik bahwa Allah mencintai saya, Allah mencintaimu, Allah mencintai kita semua. Oke. Ya, nah, kebenaran, kepastian kita dicintai ini yang paling sulit bagi seseorang untuk menerima. Kenapa? Karena mereka dalam hidupnya sering terpapar dengan penderitaan, dengan kesusahan, dengan problem, seolah-olah mengatakan mengapa hidup ini begitu kejam. Oke. Bagi mereka seolah-olah cinta itu sesuatu seharusnya memberikan kemudahan. Iya. Nah, jadi Pak Pendeta, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tapi seringkali kalau orang misalnya kalau mengalami banyak masalah, banyak goncangan, banyak problema, baik itu di dalam pekerjaan, di rumah maupun di dalam kehidupan sehari-harian, mungkin mereka bertanya-tanya, apakah masih ada Tuhan? Apakah ada pertolongan Tuhan? Apakah ada janji Tuhan? Kenapa hidup saya begini-begini? Kenapa hidup saya enggak berkembang? Kenapa hidup saya enggak diberkati Tuhan? Nah, bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini, Pak Pendeta? Iya, memang masalahnya kembali manusia itu selalu bergolak dalam permasalahan hidup mereka. Oke. Ya, nah, kita harus lihat seorang ahli teologi itu sangat baik sekali. Saya juga baca bukunya, saya belajar dia, yaitu Pak Yonatan Trisna, ya. Dia seorang dosen di Seminari Bethel. Bukunya saya suka, saya baca. Dia mengatakan problem manusia hidup itu sebetulnya ada dua, apa yang disebut namanya masalah sungguh dan masalah buatan. Banyak kehidupan kita ini kita mengalami permasalahan dalam hidup kita. Permasalahan ini yang timbul dalam hidup kita membawa kedukaan, membawa kesusahan, membawa penderitaan, sehingga kadang-kadang ketika kita di dalam permasalahan hidup, kita mempertanyakan, oh saya hidup dalam masalah seperti ini, mana cinta Tuhan, mana kasih Tuhan, seperti itu. Nah, karena itu kita harus belajar melihat, mari kita pisahkan permasalahan hidup kita itu ada dua, satu masalah sungguh, satu masalah buatan. Masalah buatan itu apa? Masalah buatan itu adalah kita yang tidak sabar, kita yang melanggar perintah Tuhan, kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat, yaitu kita mencari kesenangan, kenikmatan kita korbankan orang lain. Nah, itu disebut namanya masalah-masalah buatan. Kita membuat masalah sehingga masalah itu akan menimpa kita, memberi penderitaan kepada kita. Jadi kita melihat di sini bahwa masalah itu bisa dari faktor diri sendiri. Betul. Nah, apakah ini karena dosa atau karena pelanggaran manusia itu sendiri atau karena kehendak Allah? Iya, memang karena manusia cenderung hidup dalam dosa, sehingga perbuatannya itu selalu dia ingin memuaskan egonya terus. Keinginannya. Keinginannya sendiri. Karena itulah ini yang disebut namanya masalah buatan. Tetapi juga Allah izinkan di dalam kehidupan ini ada masalah sungguh. Masalah sungguh itu apa? Kita udah berjalan on the track sesuai dengan firman Tuhan, kita hidup baik, kita hidup benar. Tetapi Tuhan izinkan masalah itu menimpa kita. Nah, kira-kira apa sih alasannya kenapa Tuhan izinkan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, Pak Pendeta? Memang hal ini banyak dibahas oleh banyak orang gitu ya. Contoh-contoh dalam kehidupan Yesus pun dalam Injil banyak diceritakan. Ada seorang anak dari kecil dia udah mengalami kebutaan. Dan murid-murid bertanya, ini salah siapa? Mengapa dia lahir demikian? Nah, kadang-kadang masalah ini Tuhan timbulkan bagi kita. Ini masalah sungguh, bukan buatan kita. Allah izinkan menimpa kita itu dengan suatu tujuan supaya Allah dipermuliakan dengan permasalahan kita. Jadi masalah dari faktor diri kita dan masalah
sungguh atau dari Allah itu sendiri, apakah itu Tuhan izinkan dan Tuhan campur tangan untuk menyelesaikan masalah itu atas kehidupan manusia? Itu sangat pasti. Karena itu kalau kita masuk dalam suatu masalah sungguh, ketika kita jatuh dalam masalah sungguh, kita hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhanlah yang punya rancangan dan Tuhan akan menyelesaikan. Amin. Karena nama Dia harus dimuliakan. Amin. Dalam peristiwa-peristiwa kehidupan ini. Nah, karena itu di dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus punya keyakinan bahwa Yesus, Allah itu mencintai kita. Amin. Kalau kita nggak punya keyakinan kita dicintai oleh Allah, kita akan goncang. Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik pembahasan kita pada sore hari ini bahwa masalah yang kita hadapi adalah ada masalah dari diri kita sendiri, itu karena dosa, dan ada masalah sungguh, yaitu itu karena Tuhan buat atau Tuhan izinkan bagi kehidupan kita sebagai manusia. Tapi jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah demi masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti ikut campur tangan supaya kuasa Tuhan menjadi nyata bagi setiap kita. Pak Pendeta, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai tujuan hidup. Nah, seringkali banyak orang Kristen tidak menyadari tujuan hidupnya seperti apa dan bagaimana ke depannya, sehingga mereka bisa membuat diri mereka berfoya-foya, membuat mereka hidup terus jatuh ke dalam dosa, tidak dekat dengan Tuhan, tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka terus hidup di dalam keinginan daging mereka. Bagaimana terhadap orang-orang seperti ini supaya mereka menyadari tujuan hidup mereka di hadapan Tuhan? Biasanya kesadaran ini akan timbul ketika manusia itu sudah jatuh dalam penderitaan. Ya. Ketika permasalahan mereka nggak menemukan jawaban, mereka mulai mencari jawaban, maka mereka mulai mencari-cari jawaban, karena itu firman Tuhan mengatakan hanya orang yang sakit memerlukan tabib, Nah, tetapi kalau memang dalam kehidupan orang itu rasanya saya masih kuat, saya bisa mengatasi. Nah, mereka nggak pernah mau melihat seperti itu, Nah, karena itu mari kita perhatikan sungguh-sungguh bagi kita yang mengerti kebenaran ini. Kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 4-5, itu firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kita pahami bahwa sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia ini dijadikan, kita itu telah ditetapkan, kita telah ditempatkan oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Amin, amin. Nah, artinya kalau kita mempunyai suatu hubungan anak dan bapak dengan Allah seperti ini, itu adalah suatu hubungan keintiman yang akan Allah ajak untuk kita bangun. Nah, jadi kalau kita kembali melihat kehidupan, bagaimana kita menemukan kebahagiaan yang sejati itu, yang pertama kita harus menyadari bahwa kita dicintai oleh Allah. Amin. Yang kedua kita harus menyadari bahwa Allah ingin mengajak kita membangun suatu hubungan yang intim dengan Dia. Jadi dari pembacaan tadi Pak Pendeta di Efesus itu bahwa sebelum dunia ini dijadikan oleh Tuhan, Tuhan sudah tetapkan manusia itu. Sudah dirancang. Tapi begitu juga dengan kalau kita melihat di Yeremia pasal 1 ayat 5. Tuhan bilang kepada Yeremia, sebelum aku sudah membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau, aku sudah menetapkan engkau bagi bangsa-bangsa. Nah, seringkali orang Kristen tidak memahami hal ini, tidak menyadari dirinya bahwa dicintai Tuhan, tidak menyadari dirinya bahwa sudah dirancang oleh Tuhan jauh sebelum dunia ini dijadikan. Nah, bagaimana supaya manusia bisa mengerti konsep seperti yang difirmankan Allah ini, Pak Pendeta, kepada kita? Itulah bagi kita yang mengerti, kita harus menyampaikan ini. Inilah Injil. Amin. Injil itu Evangelion, artinya kabar baik. Kabar sukacita. Ini kan suatu kabar baik bagi kita semua bahwa engkau dicintai oleh Tuhan, dan Tuhan rindu membangun suatu hubungan yang intim. Nah, ini suatu kabar baik. Nah, kita harus memahami ini.
Jadi saudara sekalian, inti dari pembahasan kita pada sesi ini adalah carilah kebahagiaan yang sejati, dan kebahagiaan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Oke Pak Pendeta, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita mau nyanyi dulu supaya saudara-saudara di rumah juga boleh menikmati pujian-pujian penyembahan kita. Haleluya. Kita mau nyanyi Hatiku Tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan adalah selalu nyata bagi setiap kita. Masalah apapun yang kita hadapi hari-hari ini, masalah di keluargaan, masalah di pekerjaan, kita percaya pertolongan Tuhan selalu nyata. Janji Tuhan ya dan amin. Oke, kita melanjutkan pembahasan kita. Baik Pak Pendeta, saat ini kita masih berbincang-bincang, kita masih bicara-bicara tentang foundation atau fondasi. Nah, kita percaya bahwa gereja itu bukanlah bicara tentang gedung. Ya. Tapi gereja itu bicara tentang manusia, orangnya. Nah, apa sih fondasi orang tersebut untuk menjadi seorang Kristen, atau apa dasar bagi manusia atau orang-orang percaya untuk menjadi seorang Kristen? Apa fondasinya Pak Pendeta? Ya, fondasinya ini yang lagi kita bahas pertama. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Ya, nah itu menjadi landasan bagi kita untuk kita mengerti panggilan Tuhan. Untuk itulah Tuhan memanggil kita, karena memang kita orang-orang yang dicintai oleh Dia. Dan Tuhan mengajak kita untuk membangun suatu hubungan yang intim dengan Dia. Jadi ada suatu relationship yang Tuhan ingin ajak kita orang-orang yang percaya kepada Yesus ini untuk mempunyai suatu hubungan yang intim. Jadi kasih Tuhan ini dalam kehidupan kita adalah kasih yang tidak menuntun balas atau tanpa pamrih. Artinya Tuhan itu terus mengasihi manusia, terus peliharaan kehidupan manusia. Nah, bagaimana sih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan manusia, dalam keseharian Pak Pendeta? Apa saja, dalam bentuk hal apa saja? Iya, nah maka kita melihat ya, dalam hal ini setelah kita diajak oleh Tuhan membangun suatu hubungan, maka ketika kita tahu ya dan mencintai Allah dan hidup harmoni dengan tujuannya untuk hidup kita, hal itu akan menghasilkan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, nah, yang pertama kita akan melihat berkat-berkat Allah dalam kehidupan itu. Yang pertama kita melihat bahwa kehidupan kita itu, kita akan mempunyai hati nurani yang bersih. Ya, hati nurani. Yang pertama harus kita lihat, kita mempunyai hati nurani yang bersih. Seperti apa maksudnya hati nurani yang bersih? Mari kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-1.
Oke, Roma pasal Ya, 8 ayat 1. ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Ya, nah, jadi kita punya hati nurani yang bersih, artinya apa? Kita di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Oke. Jadi kita nggak ada lagi punya suatu hubungan sama Tuhan. Kita seperti hubungan kita dengan Tuhan itu bukan karena seperti jual beli dengan Tuhan. Oke. Ya, oh Tuhan kalau hari ini saya bisa nyumbang 10, nanti Tuhan kasih saya 100. Oke. Itu kan suatu transaksional. Oke. Ya, nah ketika kita mengerti bahwa Tuhan mencintai kita seperti Bapa mencintai anaknya, Iya. dan dia rindu mempunyai satu hubungan dengan itu suatu hubungan yang tulus, bukan transaksional lagi. Iya. Ya, nah kita mempunyai hati nurani yang bersih, kita nggak curiga sama Tuhan. Oke, sebelum sampai ke situ Pak Pendeta tadi, Pak Pendeta bilang bahwa orang yang sudah ada di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman. Nah, penghukuman yang dimaksudkan di sini seperti apa, Pak Pendeta? Penghukuman itu banyak. Misalnya suatu ketika saya masuk dalam suatu kesusahan dan penderitaan. Oke. Contoh dalam kondisi kita sekarang, oh ini Iya. ada coronavirus menyerang kita. Kita Wah. merasa Tuhan ini dosa kami, Tuhan ini dosa kami. Iya, iya. Kami berdosa Tuhan. Oh, kita seperti seolah-olah kita seperti jatuh dalam suatu penghukuman. Kita seperti ada semacam yang harus melalui ya uji coba atau apa, itu udah nggak ada lagi. Oke, berarti kalau kita melihat situasi kita saat ini COVID-19, apakah ini bukan bentuk penghukuman bagi manusia atau Bukan, kalau Oke. kita punya hati nurani yang Oke. bersih, hubungan kita intim dengan Tuhan, kita tahu ini bukan masalah buatan, Iya, tapi ini masalah sungguh. Iya. Tugas kita bagaimana kita hanya mengucap syukur aja sama Tuhan, kita Oke. akan lihat bagaimana Allah bertindak, bagaimana Allah bekerja, Iya. dan dalam hal ini nama Tuhan akan dimuliakan. Oke, soalnya akhir-akhir ini Pak Pendeta banyak orang mengatakan, wah, wabah virus corona adalah Tuhan izinkan terjadi bagi manusia supaya manusia bertobat. Padahal kenyataannya bukan seperti itu, Pak Pendeta. Betul. Oke. Iya. Karena Allah nggak akan menggunakan cara-cara yang jahat supaya manusia bertobat. Oke. Ya, banyak orang berpikir, oh, kenapa Allah sesuatu yang baik, dia pengen manusia itu intim dengan dia, kenapa dia harus gunakan cara yang jahat? Iya, betul. Ya, nah kalau kita menyadari Allah mencintai kita, memang kita bersyukur kita hidup dalam kondisi yang sulit seperti ini kan suatu masalah sungguh. Oke. Bukan buatan kita, ini sungguh gitu. Dan kita nggak pernah menaruh curiga pada Allah. Oh ini karena engkau kurang ajar, engkau berbuat ini, engkau berbuat itu, sekarang aku hukum ya gitu. Kita Iya. tidak ada lagi gitu ya. Oke. Karena seperti Roma pasal 8 ayat 1 itu gitu. Oke, iya. Ya, nah. Oke. Yang kedua, bukan itu saja, kita bukan mentabur hati nurani yang bersih, tetapi juga hidup dalam kedamaian. Oke. Roma 8 pasal 6, coba kita lihat. Roma pasal Roma pasal 8 ayat yang ke-6. ke-6 begini bunyi firman Tuhan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Amin. Ya, jadi ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, Ya. itu ada damai sejahtera Amin. menyertai kita. Amin. Ya, nah selain itu apalagi, yaitu kita dibantu di dalam kelemahan kita. Dalam Roma 8 ayat 26. 26. Ya, ayat 26. Begini bunyi firman Tuhan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Iya. Amin. Jadi artinya dalam segala kelemahan kita ditopang oleh Allah. Yes. Ya, karena dia mencintai kita dan kita tahu kita dicintai oleh dia. Amin. Dan kita membangun hubungan yang intim dengan dia. Oke. Maka segala kelemahan kita pun dia akan topang. Oke. Ya, nah itu berkat bagi kita. Yang keempat kita juga akan lihat, yaitu Roma pasal 8 ayat 28, ada suatu purpose, ada suatu tujuan dalam kehidupan Oke, ini. begini bunyi firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Amin. Ya, jadi bahwa hidup ini juga Allah turut bekerja. Amin. Ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mencintai Dia gitu. Ya. Ya, jadi saya percaya dalam titik-titik seperti ini Allah juga turut bekerja. Amin. Ya, Ya, amin. nah setelah itu mari kita lihat, dan dia juga kita mendapatkan keyakinan
Di dalam Roma pasal 8 ayat 31. 31 begini bunyi firman Tuhan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Amin. Kita diberikan keyakinan. Yes, jadi orang-orang pemenang. Amin. Kita akan menjadi pemenang. Oke. Ya, karena Allah memberikan kita keyakinan. Yang keenam, akan diberikan kita rasa aman. Yes. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Ya, jadi kita diberikan rasa aman. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus kepada kita, kasih kita kepada Kristus. Amin. Ya, bahkan dalam ayat-ayat lain Rasul Paulus juga mengatakan apakah ketelanjangan, kemiskinan, kesusahan, pedang, ancaman, semua tidak bisa memisahkan kita. Oke. Ya, jadi ada suatu rasa aman di dalamnya. Dan bukan itu saja, kita juga diberikan kekuasaan dan kekuatan. Oke. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 Ayat yang ke-13. ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Ya, jadi kita ada kekuatan, kita bisa menanggung segala sesuatunya. Amin. Dalam kehidupan ini. Juga Dia akan memberikan kita kepenuhan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. 19. Begini bunyi firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Terakhir kita lihat lagi. Oke. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 dan ayat 36. Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Oke. Ayat 30, 32 dan 36. 32 sampai Dan 36. dan oke, begini bunyi firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Amin. Ya, nah, jadi artinya begitu kita menyadari Tuhan mencintai kita, kita menyadari bahwa Tuhan tuh ingin membangun suatu hubungan yang intim dengan kita, Oke. maka berkat-berkat ini kita tahu ini menyertai kita semua. Oke. Ya, inilah kabar baik. Inilah Injil. Yes. Ya, nah, kabar baik seperti ini nih harus kita sungguh-sungguh sampaikan kepada semua orang. Oke. Nah, itulah ketika kita menyampaikan kabar baik si Allah seperti ini, kita lagi sedang memberitakan Oke. suatu pemberitaan tentang kabar Oke. baik ini. Nah, menarik pembahasan kita ini Pak Pendeta, bahwa apa yang kita bahas ini adalah kabar baik atau kabar sukacita yang harus disampaikan, diberitakan kepada orang-orang. Nah, sebenarnya ini tanggung jawab siapa sih sebenarnya Pak Pendeta? Atau ini tugas siapa? Apakah ini hanya tugas para pendeta, tugas hamba Tuhan, atau tugas gereja? Ya. Atau Kalau ditanya ini tugas siapa? Kembali itu tugas gereja. Oke. Gereja itu apa? Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Oke. Orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Yes. Orang-orang yang mengerti hubungan yang intim dengan Tuhan. Yeah. Orang-orang yang memahami yang seperti kita renungkan ini hari ini. Oke. Nah, itu tugas kita menyampaikan ini semua. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali hari ini Anda punya tugas yang sangat besar yang Tuhan izinkan bagi kita. Kita harus mengabarkan kabar baik, kabar sukacita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita adalah hidup yang dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan kita harus menyadari tugas kita ini supaya orang lain juga bisa diselamatkan, bisa mendengar kabar sukacita. Oke Pak Pendeta, kita masuk ke sesi kedua. Oke, sesi kedua tentang Oke, sebelumnya kita nyanyi lagi Pak Pendeta. Oke, kita menyanyi lagi. Ku ada sebab anugerahmu. Sebab anugerahmu ku
ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada hari ini kita percaya apapun masalah kita, apapun problema dalam hidup kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sungguh amat baik bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kami menginformasikan kepada sahabat-sahabat kami dimanapun Anda berada, di dalam acara Talkshow kami ini kami membuka ruang pertanyaan. Ya, Bapak Ibu boleh bertanya, boleh berkomentar, boleh menghubungi kami melalui nomor telepon ataupun melalui akun Facebook ini, supaya Bapak Ibu terberkati dan menambah wawasan-wawasan kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, Pak Pendeta, ada pesan-pesan yang disampaikan kepada seluruh jemaat? Iya, mari semua jemaat GBI Ampelona, GBI Kedaung Wetan, ya, mari kita pertahankan kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mencintai kita. Oke. Dan Dia merindukan kita untuk kita intim dengan Dia. Amin. Karena itu apapun juga permasalahanmu hari ini, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya, ya. Nanti yang punya masalah, yang butuh doa-doa khusus, mari bisa hubungi melalui WA, melalui telepon, SMS, kemana saja, melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di Ampelona, ya, yang ada di Kedaung Wetan. Sampaikan itu. Kami akan terus membangun doa ini bersama-sama. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, Bapak Ibu kalau ada pergumulan yang rindu didoakan, boleh memberitahukan kepada kami, menghubungi kami, kami siap melayani. Mungkin kita berdoa Pak Pendeta? Ya. Oke, Pak Pendeta memimpin kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini Bapa. Kami percaya Bapa bahwa segala sesuatu dalam naungan-Mu. Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan ini. Engkau berkuasa di alam kematian. Engkau berkuasa di dunia dalam alam kehidupan ini. Engkau berkuasa atas segala-galanya. Engkau yang berhak atas penentukan hari hidup dan mati kami. Engkau yang berhak dan berkuasa untuk segala-galanya Tuhan. Karena itu pada hari ini kuatkan dan hiburkan kami bahwa kasih-Mu tidak ada habis-habisnya, bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau sedang menyatakan kemuliaan-Mu atas kami. Karena itu kuatkan dan teguhkan kami seorang dengan yang lain, untuk kami saling menopang, untuk kami saling menghibur. Bapa, hari ini kami berdoa bagi orang-orang yang terpapar karena virus corona, dalam pergumulan kehidupan mereka Tuhan, berikan kekuatan. Karena kami tahu mereka sedang menyatakan kemuliaan Allah. Mereka bukan kehendak mereka sendiri, mereka harus terpapar. Tetapi Engkau mempunyai rencana-rencana kehidupan yang baik Tuhan.
Engkau mempunyai rancangan-rancangan yang ajaib. Karena itu kuatkan dan teguhkan bagi mereka yang bergumul melawan sakit penyakit ini, maupun juga para tenaga medis Tuhan yang bekerja. Tuhan sertai, Tuhan berkati, dan pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan yang melihat kehidupan, perekonomian, mata pencaharian yang semakin sulit Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyatakan keagungan dan kemuliaan-Mu Tuhan bagi semuanya ini. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, presiden kami, juga pemimpin-pemimpin di seluruh negara ini Tuhan, untuk mereka tetap mencintai rakyatnya, mereka mengambil keputusan yang terbaik bagi semua rakyatnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Saudara sekalian, acara kita sudah selesai hari ini dan kita akan kembali minggu depan hari ya. Selasa. Persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti acara talkshow ini, karena ini acara SMP. Wah, santai, menyenangkan tapi pasti. Oke, kami dari GPI Ampelona mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat kami dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara ini. Semoga acara ini boleh memberkati kita, menambah